Bab 27, Kehebohan Besar Sementara itu, di klan Ni. Selama 10 hari di mana Ni Tian menghilang, Ni Donghai telah memaksa Ni Beichuan untuk pergi ke klan Yun bersamanya dan meminta mereka untuk melepaskan Ni Tian. Di sisi lain, klan Yun bersikeras bahwa hilangnya Ni Tian tidak ada hubungannya dengan mereka. Di masa lalu, Sekte Cloud Soaring jarang menunjukkan minat pada masalah Ni Donghai karena kebencian mereka terhadapnya. Namun, untuk alasan yang tidak diketahui, kali ini Sekte Cloud Soaring secara tak terduga mengatur agar Li Fan membantu Ni Donghai saat Ni Donghai memberitahu mereka tentang situasi Ni Tian. Li Fan memimpin Ni Donghai ke klan Yun, membalikkannya untuk mencari Ni Tian. Mereka tidak memberikan sedikit pun wajah kepada klan Yun. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun. Namun, Li Fan tidak berhenti di situ. Dia pergi ke klan Yuan di Froststone City dan melakukan pencarian menyeluruh lainnya di wilayah mereka. Namun, pencarian itu juga sia-sia. 10 hari kemudian, Li Fan terus tinggal di klan Ni dan mencari keberadaan Ni Tian di kota-kota terdekat lainnya, menggunakan kekuatan Sekte Cloud Soaring. Jelas, Sekte Cloud Soaring benar-benar prihatin dengan hilangnya Ni Tian kali ini, tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat dalam upaya mereka untuk menemukannya. Sebagai ketua klan saat ini, Ni Beichuan diam-diam merasa bangga saat melihat Sekte Cloud Soaring melalui semua kesulitan untuk mencari Ni Tian, namun dia masih memberikan kerja sama penuh. Saat itu dini hari ketika Ni Qian dan Ni Donghai datang ke kamar tamu Li Fan, menanyakan apakah Sekte Cloud Soaring memiliki berita tentang Ni Tian. Setelah melihat Li Fan menggelengkan kepalanya, Ni Qian berkata dengan suara lemah, "Tuan Li, Tian kecil adalah dukungan emosional terakhir kami yang tersisa. Dia adalah semua yang kita miliki. Tolong, Anda harus menemukannya. Tolong lakukan upaya ekstra, Tuan Li." Ni Donghai memohon dengan mata merah. Dalam 10 hari terakhir, dia tidak tidur nyenyak bahkan untuk 1 malam pun. Dan terlihat lebih lemah dari sebelumnya. Hilangnya Ni Tian hampir menghancurkannya. Seperti orang yang terkena penyakit, dia dengan lembut memanggil Ni Tian di malam hari. Berharap Ni Tian mendengar panggilannya dan tiba-tiba kembali. "Saya telah meminta sejumlah besar teman dalam radius 50 km untuk mencari informasi tentang keberadaan Ni Tian. Begitu dia muncul, saya akan diberitahu." Li Fan mengerutkan kening, tampak agak bingung. Terus terang, mungkin benar bahwa baik klan Yun maupun klan Yuan tidak ada hubungannya dengan itu. Kami memiliki orang-orang di klan mereka yang memiliki hubungan dekat dengan sekte kami, dan saya telah mengumpulkan informasi dari mereka. Sepertinya mereka benar-benar tidak memiliki pengetahuan tentang hilangnya Ni Tian. Ni Qian berada di ambang kehancuran. Jika bukan keluarga Yun atau keluarga Yuan, lalu siapa lagi? Signifikansi Sekte Cloud Soaring telah melekat pada insiden ini telah sangat menyentuh Ni Donghai dan Ni Qian. Mereka tahu Sekte Cloud Soaring telah mencoba yang terbaik. Jika Sekte Cloud Soaring gagal menemukan Ni Tian setelah menghabiskan begitu banyak usaha dan menarik begitu banyak tali, hampir tidak mungkin bagi klan Ni untuk menemukannya. Harap yakinlah, selama Ni Tian masih hidup, akan ada jalan. Li Fan mencoba menghibur mereka. Saat berikutnya, ekspresi Li Fan tiba-tiba berkedip. Setelah ekspresi terkejut yang tenang, dia berlari keluar dari ruangan. Ni Donghai dan Ni Qian juga mengikutinya keluar. Saat Li Fan melangkah keluar dari ruangan, dia menunjuk ke arah tertentu dan berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, "Di sana." Fluktuasi ruang di sana benar-benar tidak normal. Keretakan spasial sedang terbentuk. Ni Donghai dan Ni Qian melihat ke arah yang ditunjuk Li Fan, dan mereka bertiga mendengar suara keras yang datang dari udara di atas kamar Ni Tian. "Ini kamar Tian kecil." Ni Qian dan Ni Donghai berlari secepat yang mereka bisa, terengah-engah. Saat Li Fan menyadari itu adalah ruangan tempat Ni Tian menghilang, dia langsung menjadi sangat bersemangat dan minat besar muncul di wajahnya. Memperlihatkan, Li Fan beraksi dan memukul Ni Qian dan Ni Donghai ke tempat kejadian. Ketika Ni Qian dan Ni Donghai tiba beberapa saat kemudian, Li Fan memanggil dengan suara yang dalam, "Jangan melangkah lebih dekat,
Anggota klan Ni juga merasakan anomali dan datang dari segala arah. Tak lama, lebih dari selusin anggota klan Ni telah berkumpul di sekitar kamar Nitian. MERETIH. Di bawah tatapan orang banyak, kediaman batu kecil Nitian tiba-tiba dipenuhi dengan keretakan. Satu demi satu, celah terang muncul, membentuk jaringan bersilangan di atas rumah batu. Seolah-olah ruang itu dibelah oleh pisau. Cahaya aneh melonjak keluar dari celah, seperti meteor, dan melintas di ruang yang tidak diketahui di dalam celah. Ruang di daerah sekitarnya menjadi sangat tidak stabil dan medan magnet menjadi tidak teratur. Sementara percikan warna-warni terus keluar dari celah spasial. Saat percikan itu menyentuh benda padat, mereka segera meledak, menciptakan gelombang kejut yang hebat. Ledakan, rumah batu Nitian akhirnya meledak menjadi beberapa bagian, dan pada saat yang sama, celah spasial itu terpelintir dan menjadi semakin tidak stabil. Semua orang mundur. Li Fan kewalahan dengan pemandangan itu. Dengan teriakan keras, dia memperingatkan anggota klan Ni untuk segera meninggalkan sekitar lokasi. Menjauh, semua orang menjaga jarak. Ni Beichuan, yang baru saja bergegas ke lokasi, juga kehilangan ketenangannya dan dengan keras memperingatkan orang banyak. Merasakan bahaya, anggota klan Ni semua mengosongkan sekitarnya atas perintah Li Fan dan Ni Beichuan. Ketika mereka berada sekitar 100 meter jauhnya, mereka merasa agak aman, dan dengan demikian berbalik untuk memfokuskan kembali pada gangguan spasial. Beberapa anggota klan Ni yang jeli berteriak, suara mereka penuh kegembiraan dan ketidakpercayaan. Nitian, ini Nitian, Nitian ada di reruntuhan. Pada saat itu, Ni Donghai dan Ni Qian juga menyadari bahwa sesosok anak sedang berdiri di antara tumpukan puing-puing. Yang mengejutkan, sosok itu adalah Nitian. Nitian berdiri tegak di puing-puing rumah. Wajahnya penuh kebingungan. Sepertinya dia masih bingung dan bingung, tidak yakin dengan apa yang terjadi. Dia mengangkat kepalanya, menatap celah spasial yang berputar dan bergoyang di atas kepalanya. Lalu tanpa sadar dia berjongkok, takut dia bersentuhan dengan celah spasial itu. Tidak ada yang bergerak. Li Fan memperingatkan dengan suara keras saat dia menatap Nitian dengan mata terbakar. Nitian, kamu juga. Tetap di tempatmu dan jangan bergerak. Oke, kata Nitian dengan anggukan kepala. Li Fan menarik napas dalam-dalam sebelum mengeluarkan plakat giok dan berbicara dengan penuh semangat. Tuan, zona gangguan spasial telah terbentuk di klan Ni. Suara yang bermartabat dan menakjubkan datang dari dalam plakat batu giok. Tetap di tempat, jangan lakukan apa-apa dan aku akan segera ke sana. Setelah mendengar suara itu, semua orang termasuk Ni Donghai dan Ni Beichuan terkejut. Mereka dapat dengan jelas mengatakan bahwa pembicara adalah penguasa sekte Cloud Soaring, Jiang Zisu. Klan Ni hanyalah salah satu klan fana yang melayani sekte Cloud Soaring. Dan dengan demikian Jiang Zisu belum pernah mengunjunginya. Bahkan sebagai ketua klan, baik Ni Donghai maupun Ni Beichuan tidak pernah memiliki hak istimewa untuk melihat Jiang Zisu secara langsung pada saat mereka mengunjungi sekte Cloud Soaring. Kali ini, Jiang Zisu sebenarnya akan datang ke klan Ni secara pribadi. Berita ini mengejutkan setiap anggota klan. Semua orang pergi, kecuali ketua klan. Setelah merenung sejenak, Li Fan menunjuk ke Ni Donghai. Kamu juga tinggal. Semua orang pergi, dan tutup mulutmu tentang ini. Apakah kamu tidak mengeluarkan sepatah kata pun tentang zona gangguan spasial yang muncul di klan Ni? Apa yang kamu tunggu? Ni Beichuan berteriak. Apakah Anda tidak mendengar Tuan Li? Meninggalkan. Sekarang, atas perintahnya, kerumunan anggota klan Ni yang telah berkumpul di sekitar tempat itu meninggalkan tempat kejadian. Meskipun mereka masih memiliki banyak pertanyaan dan keraguan di hati mereka. Bahkan Ni Qian, yang sangat mengkhawatirkan Nitian, menyeret kakinya dan pergi dengan enggan atas desakan Ni Donghai. Setelah semua orang pergi, Li Fan berbicara, ekspresinya sangat serius. Ini adalah masalah yang sangat penting. Tuanku akan segera tiba. Kami akan menunggunya di sini. Saya mengerti. Ni Donghai dan Ni Beichuan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi menganggukkan kepala untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti.
Namun, saat mereka menunggu dan mempersiapkan diri untuk menyambut Jiang Zisu, celah spasial misterius yang muncul entah dari mana, secara bertahap mulai menutup tanpa alasan yang jelas. Ini adalah Ni Beichuan sangat terkejut. Dalam waktu yang sangat singkat, semua celah spasial telah menghilang ke udara tipis. Selain itu, medan magnet yang terdistorsi perlahan kembali normal, dan pemandangan aneh di langit juga menghilang tanpa meninggalkan jejak. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Li Fan kehilangan kata-kata. Tapi melihat keretakan spasial menghilang, Ni Donghai memasang ekspresi gembira. Karena dia tahu itu berarti Ni Tian aman. Meringis di tumpukan puing-puing, Ni Tian tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana semua anomali disebabkan oleh tulang binatang di tangannya. Zona gangguan spasial. Ruang terbuka. Dia menundukkan kepalanya rendah dan bertanya-tanya bagaimana dia akan menjelaskan semua ini, sementara matanya berkilauan dengan cahaya aneh. Rahasia tulang binatang tidak boleh diketahui. Misteri dari tanah mistis itu harus secara bertahap digali oleh saya dan saya sendiri. Segera, dia mengambil keputusan dan muncul dengan penjelasan di kepalanya. Bab 28, Kunjungan Sekte. Bahkan saat Ni Tian melamun, raungan marah Ni Nanshan, Ni Kan, dan yang lainnya terdengar dari kejauhan. Siapa yang berani masuk tanpa izin di klan Ni? Berhenti. Ekspresi Li Fan berkedip sebentar, seolah-olah dia tahu anomali di sini telah menarik perhatian beberapa ahli yang kuat. Enyahlah. Kalian penjaga bodoh. Suara menawan seorang wanita muncul dari kejauhan, dan segera setelah itu, sosok berpakaian merah tiba-tiba muncul di depan mereka. Itu adalah wanita lembut dan menawan yang mengenakan pakaian merah menyala. Anting-antingnya, liontin berbentuk hati yang tergantung di lehernya yang seputih salju. Dan gelang di lengan gioknya yang ramping semuanya memantulkan cahaya berharga dari berbagai warna. Dia sangat cantik untuk memulai, tetapi dengan tambahan semua perhiasan berharga. Dia tampak lebih anggun dan elegan. Saat wanita berpakaian merah yang menawan itu mendarat dan melihat Li Fan dari Sekte Cloud Soaring, dia tidak bisa menahan senyum. Li Fan, mengapa kamu di sini? Li Fan mendengus. Terdengar kesal, dia menjawab, ini adalah klan Ni, salah satu klan bawahan kami. Bukankah normal bagi saya untuk berada di sini? Ini bukan klan An. Kenapa kamu benar-benar mengabaikan pertahanan pemilik dan menerobos masuk? Ni Tian tercengang saat dia tanpa sadar mengarahkan pandangannya pada wanita menawan berbaju merah itu. Seorang Si Yi, setelah tinggal di kota awan hitam selama bertahun-tahun, dia bisa langsung mengidentifikasi semua tokoh kuat dari 3 klan utama di kota awan hitam, klan An, klan Ni, dan klan Yun. Selama bertahun-tahun, melemahnya klan Ni telah memungkinkan kekuatan komparatif klan Yun tumbuh. Sekarang mereka menempati peringkat kedua di antara 3 klan utama kota awan hitam. Namun, klan An selalu menjadi yang terkuat, dan merekalah yang mengelola paviliun harta karun spiritual di kota awan hitam. Sama seperti Sekte Cloud Soaring. Sekte harta karun spiritual adalah sekte prajurit Ki yang kuat, dan juga pemilik toko perhiasan yang dikenal sebagai paviliun harta karun spiritual. Klan An mewakili mereka di Black Cloud City. Menurut rumor, itu semua karena An Si bahwa klan An dapat mempertahankan posisi seperti itu di kota awan hitam. Seharusnya, alasan mengapa wanita itu memegang jabatan penting di sekte harta karun spiritual adalah karena dia tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dia juga sangat pandai dalam politik sekte dan telah memberikan banyak kontribusi kepada sekte harta karun spiritual. Oleh karena itu, dia sangat dihormati oleh sekte tersebut. Sejak dia keluar dari klan An dan menjadi tokoh penting dalam sekte harta karun spiritual, dia jarang mengunjungi kota awan hitam. Ni Tian terkejut dengan fakta bahwa salah satu nama terbesar di Black Cloud City tiba-tiba muncul di hadapannya. Merasakan tatapan Ni Tian, An Si dengan sengaja mengabaikan Li Fan. Sebaliknya, dia segera tersenyum pada Ni Tian dan memberinya kedipan genit. Apakah aku cantik, anak muda? Ni Tian, yang hendak keluar dari puing-puing, tertegun sejenak. Dia melihat lebih dekat pada An Si, sebelum dia menyeringai dan berkata, kakak perempuan, jika saya menikahi seorang wanita di masa depan,
Saya akan menikahi wanita yang persis seperti Anda. Hahaha, An Si terkekeh menawan. Kau sangat cerewet. Jika saya belum menikah dengan siapapun pada saat Anda sudah dewasa, maka saya akan menikahi Anda. Baik, Ni Tian tidak berpikir sebelum berjanji. Ni Donghai menatap kosong pada Ni Tian, menemukan percakapan mereka konyol dan Ni Tian benar-benar tidak bijaksana. Perhatikan dirimu, kata Ni Beichuan dengan herem. Nona An, Li Fan mengingatkannya, kamu belum menjawab pertanyaanku. An Si masih tidak repot-repot melihat Li Fan. Sebagai gantinya dia mengeluarkan belati merah dari sakunya dan melemparkannya ke arah Ni Tian, berkata dengan senyum genit. Ini milikmu sekarang. Saat belati merah melengkung di udara ke arahnya, tiba-tiba meledak dalam api. Ni Tian tidak berani menangkapnya. Dia membiarkan belati jatuh ke tanah. Dan kemudian menunggu api padam. Kemudian dia mengedipkan mata pada An Si dan berkata, terima kasih atas tanda cintanya, kakak. Hahaha, anak yang sangat menarik. An Si menoleh ke Ni Donghai dan tersenyum. Anggap belati itu tanda permintaan maafku karena masuk tanpa izin ke klan Ni. Wajah Ni Donghai berubah muram. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, aku bukan lagi penguasa klan Ni. Oh, An Si dengan lembut mengangguk. Dan kemudian mulai bergumam dengan suara yang benar-benar terdengar oleh Ni Beichuan. Setelah begitu banyak gerakan rahasia, seseorang akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Sayangnya, saya tidak berpikir dia akan melakukannya. Bisa mempertahankan posisinya lama. Dia terlalu berpikiran sempit. Maksudnya apa? Kata Ni Beichuan dengan marah. An Si meliriknya dengan wajah penuh penghinaan dan perlahan berkata, maksudku, klan Ni mungkin tidak akan pernah makmur lagi denganmu sebagai tuan mereka. Kamu, Ni Beichuan marah. Matanya melotot. Namun, karena takut dengan status An Si, dia tidak berani melakukan apa-apa lagi. Baiklah, cukup lelucon. An Si mengangkat alisnya dan akhirnya menatap Li Fan. Dengan ekspresi serius, dia berkata, beberapa hal tidak bisa disembunyikan. Saya memperhatikan fluktuasi yang kuat dan celah spasial yang mencolok dari jauh. Juga, medan magnet di sini jelas masih tidak normal, jadi zona gangguan ruang yang tidak stabil pasti telah terbentuk di sini. Baik Anda dan saya mengerti apa artinya ketika zona gangguan luar angkasa terbentuk. Jika Sekte Cloud Soaring berniat mengambilnya sebagai milik mereka dan menjelajahinya sendiri, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Siapapun yang melihatnya harus mendapat bagiannya. Jadi kami, Sekte Harta Karun Spiritual, menuntut bagian kami. Ini adalah klan Ni. Li Fan menjawab dengan marah. Dan klan Ni milik kita. Karena zona gangguan luar angkasa muncul di sini, itu seharusnya milik kita. Sekte Cloud Soaring, klan Ni juga merupakan bagian dari kota awan hitam, bantah An Si. Karena itu muncul di Black Cloud City. Klan An jelas memiliki hak untuk menjadi bagian darinya. Pada saat ini, Ni Tian telah mengeluarkan dirinya dari tumpukan puing-puing dan berjalan ke sisi Ni Donghai. Memegang belati yang diberikan An Si kepadanya. Ni Donghai tidak memperhatikan pertengkaran antara Li Fan dan An Si. Sebaliknya dia menarik Ni Tian lebih dekat dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu baik-baik saja? Dia tidak bertanya pada Ni Tian di mana dia berada, tetapi bertanya apakah dia baik-baik saja. Jelas, yang dia pedulikan hanyalah keselamatan Ni Tian. Kakek, maaf membuatmu mengkhawatirkanku, jawab Ni Tian pelan. Saya baik-baik saja. Ni Donghai mengangguk dan menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan lagi. Memfokuskan kembali perhatiannya pada Li Fan dan An Si. Pada saat ini, salam dari Ni Nanshan dan anggota lain dari klan Ni datang dari kejauhan. Pemimpin Sekte Jiang. Salam, Sekte. Mendengar bahwa Jiang Zisu telah tiba, An Si langsung berhenti berdebat dengan Li Fan, dan ekspresinya menjadi tenang namun serius. Ni Donghai menoleh ke Ni Tian. Suara rendah, dia berkata, Sekte ada di sini. Pikirkan 2 kali sebelum Anda berbicara. Ni Tian mengangguk. Dalam beberapa detik, Jiang Zisu yang berpakaian hijau, ditemani oleh Ni Nanshan, muncul tepat di depan Ni Tian.
Sebagai penguasa Sekte Cloud Soaring, Jiang Zisu tampaknya baru berusia sekitar 40 tahun. Dengan wajah lurus dan ekspresi polos yang mungkin tidak akan berubah di bawah tekanan atau kesulitan apapun. Melihat ke arah An Siyi, dia dengan tenang berkata, "Jadi, kamu juga di sini." "Nah, salam, Paman Jiang." An Siyi merapikan semua tepi tajamnya ketika menghadapnya dan berpura-pura sederhana dan berbudi luhur. "Saya kebetulan berada di Black Cloud City ketika saya merasakan perubahan yang disebabkan oleh keretakan spasial yang muncul di klan Ni. Itu sebabnya saya memutuskan untuk datang dan melihat apa yang terjadi." Setelah merenung sejenak, dia melanjutkan, "Sebelum saya tiba, saya tidak menyangka murid terhormat Anda, Li Fan, ada di sini. Saya khawatir bahwa anggota klan Ni tidak akan memahami bahaya keretakan spasial, dan mungkin membuat gerakan yang tidak bijaksana untuk melukai diri mereka sendiri. Saya di sini hanya untuk membantu." Untungnya, zona gangguan luar angkasa belum sepenuhnya terbentuk. Rupanya kekhawatiran saya tidak berdasar. Setelah mendengar penjelasannya, Jiang Zisu mengangguk. "Aku juga kebetulan mendengar apa yang baru saja kamu katakan kepada Li Fan. Jika zona gangguan luar angkasa benar-benar terbentuk di tempat ini, Sekte Cloud Soaring kami pasti akan mengundang Sekte Harta Karun Spiritual untuk menjelajahinya bersama kami." "Terima kasih, Paman Jiang." An Siyi membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dan kemudian dia tersenyum pada Ni Donghai. "Maaf telah mengganggumu." Setelah menyelesaikan kata-kata ini, dia mengedipkan mata pada Ni Tian lagi dan kemudian pergi tanpa ragu sedikit pun. Sepertinya yang dia tunggu-tunggu hanyalah janji Jiang Zisu. Setelah mendapatkannya, dia hanya berjalan keluar dari klan Ni, pikirannya tenang. Jiang Zisu memandang Li Fan dan bertanya, "Katakan padaku apa yang telah kamu lihat, dan jangan tinggalkan detail apapun." Li Fan tidak menahan apa-apa, menjelaskan semua anomali yang dia saksikan di klan Ni. Setelah dia selesai, Jiang Zisu menutup matanya untuk berpikir sejenak. Lalu dia tiba-tiba menoleh ke Ni Tian dan memerintahkan, "Anak ini tetap tinggal. Semua anggota lain dari klan Ni dapat meninggalkan kita untuk saat ini." Atas perintahnya, Ni Donghai dan kedua saudaranya semua membungkuk dan kemudian pergi. Masing-masing dengan pikiran mereka sendiri. Setelah mereka semua pergi, Jiang Zisu menatap Ni Tian dan bertanya dengan nada hangat, "Nak, kudengar kau menghilang selama 10 hari. Di mana Anda selama itu?" Ni Tian menarik napas dan menjawab dengan wajah serius, "10 hari yang lalu, beberapa celah spasial serupa muncul seperti yang mereka lakukan hari ini. Kemudian, saya tersedot ke salah satu dari mereka." Tersedot ke dalamnya, cahaya aneh melintas di mata Jiang Zisu. "Lalu apa? Apa yang Anda lihat? Dan bagaimana kamu kembali?" Ni Tian menggambarkan semuanya dengan ekspresi terpesona di wajahnya, seolah-olah dia tenggelam dalam mimpi. "Saya melihat langit yang penuh dengan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah ada banyak meteor yang terbang melewati saya. Itu tampak seperti alam mimpi yang luar biasa. Dengan percikan cahaya di mana-mana dan hujan meteor dengan berbagai warna. Rasanya seperti saya tinggal di sana untuk waktu yang lama. Tetapi pada saat yang sama saya juga merasa seperti saya berada di sana hanya untuk sementara waktu. Kemudian, untuk alasan yang tidak diketahui, saya diseret keluar dan kembali ke klan Ni. Saya tidak pernah menyangka bahwa 10 hari akan berlalu. Ini semua sangat aneh." Ni Tian memiliki kebingungan tertulis di wajahnya. Seolah-olah dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi padanya. Jiang Zisu menatapnya dan mendengarkan ceritanya dengan amah. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan dengan lembut berkata, "Baiklah, kamu boleh pergi ke kakekmu sekarang." Ni Tian dengan canggung meniru tindakan Ni Donghai sebelumnya, membungkuk ke arah Jiang Zisu, dan kemudian pergi. "Tuan, apakah menurut Anda anak itu mengatakan yang sebenarnya?" Li Fan bertanya. Ekspresi Jiang Zisu tidak berubah sama sekali. "Tidak. Pang kecil itu berani berbohong padamu?" Li Fan berkata dengan marah. "Aku akan meneleponnya kembali sekarang." Jiang Zisu menggelengkan kepalanya, tatapan aneh di matanya. Sepertinya dia juga merasa bahwa Ni Tian punya nyali. Tidak masalah jika dia mengatakan yang sebenarnya.
Yang paling penting adalah bahwa sesuatu yang luar biasa memang terjadi padanya. Di sini, jika kita tidak menemukan kebenaran, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Li Fan berkata dengan marah. Jiang Zisu menggosok dagunya sambil berpikir dan menambahkan. Jika itu benar-benar zona gangguan luar angkasa yang sedang dalam perjalanan untuk dibentuk, itu akan muncul dengan sendirinya di masa depan. Jika tidak, maka pasti ada sesuatu yang tidak biasa pada anak itu. Saya benar-benar berharap itu adalah anak itu. Apa? Li Fan berkata, bingung. Jiang Zisu terus menjelaskan. Makna mendalam memenuhi kata-katanya. Seseorang di sekte kami telah melihatnya. Cepat atau lambat, Nitian akan diterima di sekte Cloud Soaring. Jika itu benar-benar sesuatu pada dirinya yang memicu perubahan, maka setelah dia menjadi murid sekte kami, dia secara alami akan menjadi aset yang kuat. Dalam periode waktu berikutnya, Anda akan tinggal di klan Ni dan melihat apakah ada anomali lagi yang terjadi. Saya mengerti, kata